Sobat Forum, langkah timnas Indonesia untuk menjadi juara Piala AFF 2021 sepertinya sangat berat. Di pertandingan laga pertama kemarin, tim Garuda kalah cukup telak 0-4 dari Thailand. Indonesia masih punya satu kesempatan lagi untuk membalas kekalahan, yaitu pada leg kedua yang akan digelar 1 Desember mendatang. Dengan posisi 0-4, apakah Indonesia masih berpeluang untuk menjadi juara? Bersama saya sudah ada redaktur olahraga Forum Keadilan, Bung Eri, yang akan memberikan prediksi pertandingan leg kedua final Piala AFF 2021 antara Indonesia melawan Thailand. Oke, Bung Eri, dengan kondisi kita tertinggal 0-4, apakah kita masih berpeluang untuk menjadi juara, Bung? Ya, sebenarnya gini, pertandingan kemarin itu sebenarnya hasilnya sangat jauh dari ekspektasi kita ya. 4-0, 4 kali gawang kita kebobolan tanpa ada satupun gol tercipta dari Indonesia. Yang saya lihat adalah timnas ini seperti kehilangan arah, terutama di awal babak pertama ketika gol cepat yang dilesakkan oleh pemain Thailand di menit kedua itu ya. Disinilah memang menit-menit awal itu krusial. Banyak pelatih-pelatih tenar di luar negeri sana sangat mengkhawatirkan ini gitu. Bagaimana ketika sebuah tim di awal pertandingan sudah kena gol cepat, pasti akan down mental. Secara mental akan down ya. gitu ya. Nah, inilah yang menjadi sebuah harus menjadi sebuah perhatian besar gitu ya bagi Sintayong sendiri, bahwa seharusnya dalam 10 menit pertama itu harus bisa menjaga ritme permainan gitu. Saya sih mencatat ada beberapa faktor ya penyebab Indonesia akhirnya kalah 4-0 ini ya. Salah satunya itu adalah itu tadi, kita kecolongan di menit awal. Ya. Dan langsung mental kita mental kita drop, dan ini mengakibatkan permainan kita juga jadi berantakan gitu ya. Faktor kedua adalah Arhan yang tidak bermain. Arhan Pratama ini. Oke. Dia sebenarnya mampu untuk mengisi sisi pertahanan bisa, dia menjadi gelandang bisa, menjadi pembantu striker untuk mendobrak pertahanan lawan juga sebenarnya dia mampu gitu. Nah, dengan absennya Arhan karena akumulasi kartu kuning gitu ya, ini juga membuat barisan baik pertahanan maupun serangan kita juga sedikit bolong gitu. Nah, disinilah mungkin nanti di leg kedua ini peran Arhan ini yang akan dimaksimalkan. Memang peluangnya akan sangat kecil sekali ya, karena kita udah 4-0 begini, tapi setidaknya seperti yang dikatakan oleh Sintayong bahwa minimal kita bisa pulang dengan kepala tegak gitu. Diawali dengan itu dulu katanya. Ini kan bisa berkonotasi banyak ya. Kalau menang tapi ya tidak menjadi juara, tapi kita bisa sedikitnya menunjukkan permainan yang bagus gitu loh. Kita bisa menyaingi. Ya, tidak seperti kemarin lah. Kemarin itu yaitu tadi faktor kelengahan di menit-menit awal babak pertama itu yang membuat mental para pemain ngedrop gitu loh. Kalau menurut pandangan Bung Eri, apakah dengan keunggulan 4-0 ini Thailand akan mengendorkan serangan mereka atau justru mereka tetap menjaga ritme permainan mereka, Bung? Kalau saya melihatnya gini, kemarin pelatih Thailand juga mengatakan bahwa mereka tidak akan mengendorkan, gitu. Karena dia juga mengakui bahwa ada sedikit was-was, gitu ya, bahwa nantinya Indonesia di leg kedua akan berbalik, gitu. Nah, oleh karena itu dia mengatakan bahwa kita tidak akan mengendorkan serangan, gitu ya. Tetap akan bermain hampir sama dengan leg pertama. Karena Thailand sendiri mengakui bahwa kemungkinan untuk berbalik gitu loh ya. Berbalik situasi, berbalik keadaan bisa saja terjadi. Jadi mereka mengaku akan tetap fight, akan tetap bermain cepat dengan umpan-umpan yang 1-2 dan memanfaatkan semua lini-lini
pertahanan mereka untuk juga bisa menahan serangan-serangan Indonesia. Gitu. Nah ini kan kita untuk bisa juara, berarti harus bisa mencetak lebih dari 4 gol. Betul. Dan itu sangat banyak ya, dengan perlawanan Thailand yang sangat betul. ketat, itu sangat banyak. Nah kira-kira apa yang harus dilakukan Sintayong supaya untuk mendorong pemain-pemain timnas Indonesia ini bisa mencetak gol yang banyak? Kunci paling penting adalah yaitu mental. Ya mental. Dalam jangka waktu 2 hari ini, Sintayong harus bisa memicu semangat, mentalitas para pemain gitu. Karena saya lihat dari stamina nggak kalah kok kemarin itu. Kita nggak kalah staminanya, nggak jomplang gitu. Tapi memang secara teknik terlihat gitu ya, terlihat berbeda gitu. Agak sedikit Thailand itu di atas kita gitu soal teknik permainan. Tapi kalau dari segi stamina saya lihat masih imbang kok. Nah inilah yang mungkin harus dibenahi dalam jangka waktu 2 hari ini, bahwa pertama mental. Memang berat gitu loh. Indonesia itu terakhir kali menang 5-0 dengan Thailand itu sekitar 46 tahun yang lalu. Jauh juga ya? Ya, itu di tahun 75 itu. Setelah itu nggak pernah menang lagi ya? Setelah itu tidak pernah menang dengan selisih banyak gitu okay. ya. Paling 1-0, 2-0 gitu ya. Selisihnya 1 atau 2 gol gitu. Nah, ini ya memang ibarat kata kalau perang David dan Goliat gitu ya. Tapi kan tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini gitu kan. Apalagi bola itu bundar ya? Gitu kan, dan tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ya kalau kita melihat ya mungkin memang persamaannya agak terlalu jauh ya, misalnya kayak Liverpool dulu ketika Liga Champion di leg pertama sudah dikalahkan 3-0 oleh Barcelona gitu kan. Di leg kedua mereka bisa membalikan menjadi 4-0 dan agregatnya 4-3 untuk kemenangan Liverpool gitu ya. Tapi ya walaupun memang agak sedikit jauh kalau misalnya kita perbandingkan dengan itu, tapi setidaknya semangatnya yang kita ambil gitu. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Asal itu tadi memperbaiki banyak hal sebenarnya. Dari mulai menjaga di menit awal agar tidak kecolongan, jangan sampai lengah gitu. Karena permainan Thailand cepat sebenarnya saya lihat kemarin itu. Mereka menyisir dari kiri, dari kanan gitu loh kan, untuk memberikan umpan-umpan ke tengah gitu, dan sentuhan 1-2-nya, passing-passingnya juga bagus gitu. Nah inilah. Dan kemarin juga saya sempat ngomong finishing touch. Ya, ketika sebelum pertandingan leg pertama saya juga udah ngomong finishing touch Indonesia itu yang harus diperbaiki benar-benar. Karena ada dua peluang sebenarnya yang sangat potensial untuk merebut menjadi gol. Iya. Gitu ya. Yang pertama oleh Dewangga, dia sudah bebas, tinggal berhadapan dengan kiper, tendangannya malah ke atas. Iya. Kedua juga Irfan Jaya juga, gitu kan. Nah itu yang lemah tendangannya. Ya, nah itu yang saya bilang bahwa kemarin itu finishing touch dari pemain-pemain Indonesia ini memang harus diperbaiki benar gitu. Karena peluang itu kan tidak akan sering terjadi ya, gitu kan. Nah, ketika peluang sekali terjadi harusnya bisa jadi berbuah gol. Gitu. Nah, ini kembali lagi finishing touch yang harus juga memang diperbaiki gitu. Mungkin seperti itu. Oke, nah kira-kira strategi apa nih dengan kondisi begini? Strategi apa yang akan dimainkan oleh Sintayong? Apakah masih mengandalkan pemain-pemain muda di babak pertama? Seperti kemarin kita lihat kan Evan Dimas baru keluar di babak kedua, Elkan Bagot juga di babak kedua baru keluar. Apakah ini masih akan dipertahankan atau kira-kira? Kalau saya sih sekarang melihatnya gini, ini kan udah pertandingan terakhir nih, leg kedua ini udah terakhir, tidak ada lagi pertandingan selanjutnya gitu. Menurut saya Sintayong sudah jangan lagi menyimpan pemain gitu ya. Starting 11 yang memang sudah bagus gitu loh. Udah saatnya sekarang semua dikeluarkan, potensi dia dikeluarkan. Dari mulai striker Irfan Jaya, mungkin bisa berduet dengan Ezra Walian atau Egy, ya kan. Terus di sisi gelandang Arhan, terus Dewangga gitu kan, Witan Sulaiman kan gitu, terus Kambuaya juga, dan Ramai Rumakik juga itu merupakan
nama-nama yang menjadi starting 11 gitu ya kan. Terus di sisi pertahanan ya itu tadi rekan Bagot, terus kalau tidak cedera ya mungkin kalau tidak cedera itu Rahmat Irianto ya, kalau tidak cedera itu Rahmat Irianto, karena kemarin terakhir Kemarin sempat ya, bahunya ya, Bung. ketika Bahunya. bermain dengan Singapura dia cedera gitu kan bahunya, terus kemarin ketika bermain dengan Thailand juga cedera juga. Mungkin ya kita tunggu Rahmat Irianto ini masih bisa fit nggak gitu dalam waktu 2 hari ini gitu kan. Nah menurut saya itu aja udah di kiper ya Nadeo tetap menjadi pilihan utama gitu kan. Nah menurut saya itu sudah sekarang Sintayong jangan lagi, karena saya melihat memang yaitu penempatan pemainnya memang selalu berubah-ubah gitu. Setiap pertandingan memang tidak sama gitu loh kan. Nah ini sekarang udah waktunya udah terakhir, keluarkan semua kemampuan. All out aja, ya all out lah, nggak usah disimpan-simpan, nggak usah diapa-apain gitu loh kan. Sekarang hanya tinggal pengaturan ini aja gitu. Evan Dimas mungkin juga bisa dimainkan sejak awal, karena saya melihat mereka ini yang starting 11 yang ini menurut saya staminanya cukup bagus lah gitu kan. Dan secara mental juga mungkin lebih matang Bung ya ketimbang pemain-pemain yang mereka tidak terlalu kedodoran gitu loh ketika harus bermain 2 kali 45 menit. Kecuali mungkin nanti kalau ada hal-hal insidental lah ya misalnya kan. Bisa saja nanti ada pergantian tapi yang tidak dalam posisi urgent gitu ya. Karena mungkin hanya ada insidental aja. Tapi menurut saya itu bahwa sudah saatnya sekarang starting 11 yang memang benar-benar menjadi sebuah senjata bagi kita itu harus dikeluarkan. Udah nggak usah disimpan-simpan lagi, karena ini pertandingan terakhir, kita all out, berjuang. Soal hasil nanti kita lihat. Yang penting permainannya enak untuk dilihat dan tidak gampang kebobolan, tidak gampang bolong pertahanan kita gitu loh kan. Dari situ sebenarnya nantinya bisa berkembang gitu. Nah, soal hasil nanti ya kita bisa lihat setelah itu permainan berjalan dengan apik ya nanti kita lihat hasilnya sejauh mana gitu kan. Kalau memang ya ternyata kita hanya bisa menang 1-0 gitu kan, 2-0 gitu ya yang tapi kita bisa pulang dengan kepala tegak gitu. Setidaknya kita bisa mengimbangi permainan Thailand ya dengan mencetak gol juga. Iya, karena ekspektasi rakyat Indonesia ini tinggi sekali terhadap timnas ini sekarang nih. Hampir euforianya di mana-mana gitu. Kita melihat di media sosial gitu ya. Apalagi ketika kemarin Nadeo berhasil menggagalkan penalti. Waduh, di media sosial cuplikannya kemana-mana gitu kan. Nah ini ekspektasi rakyat Indonesia, publik Indonesia sebenarnya sangat tinggi terhadap timnas ini kan. Kita sudah 5 kali masuk final ya. Tapi hanya sebagai runner up terus gitu kan. Ya. Sekarang mungkin ya kita berdoa saja, bukan berarti mendahului gitu ya. Tapi berdoa ya semoga walaupun memang jaraknya jauh banget gitu 4-0 seperti ini, kita berharap ada keajaiban lah. Ya. Gitu. Oke. Kalau kita lihat permainan kemarin Bung, dari awal bola selalu berada di kaki pemain Thailand. Pemain Thailand seperti ada di mana-mana. Ya. Mereka menjaga rapat, mereka melakukan teknik permainan 1-2, tidak pernah menahan bola berlama-lama gitu kan. Betul. Dan sebaliknya pemain-pemain kita seperti kaget gitu Bung, dengan pressing dari Thailand gitu. Sementara Thailand sepanjang pertandingan juga melakukan pressing yang cukup ketat. Betul. Nah, dari kondisi kemarin Bung, kira-kira apa yang salah dengan pemain-pemain kita Bung? Sebenarnya gini, itu tadi kita itu tidak bisa melakukan penjagaan dengan wilayah kalau menurut saya. Wilayah yang dikuasai oleh para pemain Thailand itu seolah-olah mereka bisa menusuk dengan mudah gitu. Nah, itu mungkin pressing yang ketat memang harus dilakukan gitu loh oleh pemain-pemain Indonesia. Speed mereka juga kencang gitu loh ya kan. Nah inilah yang mungkin menjadi sebuah PR juga bagi Sintayong, bagaimana mereka melakukan zona marking gitu ya, zona marking yang
efektif dan efisien, plus juga mampu melakukan pressing ketat terhadap para pemain Thailand ini. Ya memang ada beberapa kali misalnya ketinggalan gitu ya, mereka sprint gitu kan, kita agak sedikit ketinggalan gitu. Nah mungkin itu tadi saya melihat ketika waktu melawan Vietnam di penyisihan grup, kita sebenarnya sudah dengan pertahanan itu sudah padu, sudah solid gitu. Nah, dan sedangkan di semifinal Vietnam mampu menahan imbang di leg kedua Thailand gitu dengan 0-0 ya. Walaupun gol yang kebobolan pun hanya 2. Ya, di leg pertama pun mereka hanya 2 gitu. Nah, berkaca dari sini sebenarnya saya melihat mampu kok sebenarnya gitu loh ya kan. Ketika melawan Vietnam aja bisa gitu kan untuk melakukan ya orang boleh menyebutnya itu parkir bis lah gitu kan. Tapi ya itu sah-sah saja kalau orang menyebut apa. Tapi setidaknya mereka bisa gitu loh untuk menahan itu gitu loh kan. Nah, itu mungkin bisa diterapkan nanti dengan melawan Thailand seperti itu. Tapi jangan lupa tetap karena kita punya bukan hanya sekedar bertahan ya, karena tapi kita punya kewajiban untuk menyerang juga untuk menciptakan gol karena itu tadi selisih gol kita sangat jauh. Nah, maksud saya gitu, apakah mungkin misalnya nanti kita menerapkan seperti itu, tapi tetap akan ada gelandang-gelandang serang kita dan striker yang harus berjuang juga gitu loh untuk mencuri dengan serangan-serangan balik gitu loh ya kan. Karena Indonesia sebenarnya punya potensi untuk melakukan serangan-serangan balik, misalnya bertahan, oke sudah bertahan berserang, tapi ketika langsung serangan balik gitu. Karena memang kalau untuk memulai serangan dari belakang gitu memang agak sedikit berat, agak berat karena pemain-pemain Thailand ini mobilitasnya tinggi gitu, pressing ketat, juga tekniknya bagus gitu loh ya. Counter attack berarti seharusnya menjadi andalan ya. Nah, betul. Menurut saya kita harus memanfaatkan counter attack, serangan balik dan itu tadi mengefisienkan set piece, ya kan? Karena sampai saat ini saya melihat set piece Indonesia masih ya baru 60% lah efektif gitu loh. Belum bisa sampai level ke 80-90% efektif gitu. Tapi baru masih 60% efektif, sisanya masih mentah gitu loh. Set piece gitu. Oke Bung, dengan kondisi tadi Bung, apakah ini bisa dikatakan kalau kita belum selevel dengan Thailand atau Thailand masih levelnya di atas kita, Bung? Kalau saya sebenarnya nggak setuju dengan kita masih di bawah Thailand gitu ya. Sebenarnya gini loh, kemarin waktu penyisian kualifikasi Piala Dunia kita mampu loh menahan Thailand seri 2-2 gitu kan. Sebenarnya ya itu tadi. Sebenarnya kalau kita melihat susunan pemain, kapabilitas, stamina, menurut saya masih selevel gitu loh. Dan di Asia Tenggara ini memang kan antara Malaysia, Singapura, Vietnam, Indonesia, Thailand ini memang saling berganti-gantian aja gitu loh sebenarnya. Masih dalam level-level yang seimbang sebenarnya gitu. Nah entah mungkin hanya itu tadi, siapa yang mampu memanfaatkan kesempatan untuk bisa memenangkan, siap dalam mental, siap dalam teknik, siap dalam stamina gitu kan. Menurut saya itu gitu loh. Karena itu tadi belajar dari seputaran Asia Tenggara itu ya itu negara-negara ini 6 negara ini masih saling gonta-ganti aja gitu loh. Yang si A mengalahkan si B mengalahkan si C mengalahkan si D. Imbang sebenarnya gitu. Dan di level peringkat FIFA juga nggak terlalu jauh banget gitu loh. Memang sekarang Vietnam peringkat di FIFA-nya untuk ukuran Asia Tenggara lebih tinggi daripada negara-negara lain gitu ya. Tapi ya tidak terlalu jauh banget gitu loh. Jadi sebenarnya kita tuh masih selevel, bahkan bisa melebihi gitu loh. Nah ini sekarang tinggal bagaimana kesiapan siapa yang siap menurut saya gitu loh kan. Gitu. Nah, kalau Bung Eri melihat nih apa yang dilakukan Sintayong terhadap timnas Indonesia ini kan kelihatannya
Sintayong lebih mengandalkan pemain-pemain muda, Bung. Ya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ketika mereka berhadapan dengan pemain-pemain Thailand, contohnya yang sudah lebih senior, mentalnya sudah lebih matang, terlihat jelas di pertandingan kemarin perbedaannya. Apakah langkah Sintayong ini sudah tepat dengan hanya mengandalkan banyak pemain muda, Bung? Kalau saya tetap mengatakan bahwa pemain muda kita tidak jelek gitu ya. Mereka punya spirit yang bagus, punya teknik yang bagus, punya stamina yang bagus juga gitu. Sekarang memang tergantung bagaimana meramunya sebenarnya. Okay. Dulu banyak yang mengatakan bahwa Indonesia ini dengan negara 200 juta nemuin 11 pemain aja susah banget gitu ya kan gitu kan. Menurut saya sekarang sudah perkembangannya sudah sejak era Luis Milla lah terutama ya. Kita juga nggak menutup mata lah gitu. Ketika Luis Milla datang membesut timnas kita itu sudah mulai terlihat gitu. Bedanya Iya, pergerakan kualitas pemain kita gitu. Dan pembinaan kelompok umur juga dari mulai U16, 17, 18, 19 sampai 23 gitu kan. Ini juga sudah mulai terlihat gitu loh dari pemain-pemain yang sekarang bermain di timnas saja kan sekarang memang dulunya awalnya dari U19, U20, U23 gitu loh kan. Dan di level U19 juga sekarang banyak juga. Dan Indonesia nanti di tahun depan akan menjadi tuan rumah di U23, Piala Dunia U23 ya gitu kan. Dan itu Sintayong lagi yang akan menukangi timnas gitu loh. Ya. Nah ini sebenarnya mereka menurut saya masih akan bisa berkembang bagus gitu. Jadi memang menurut saya sudah tepat gitu loh langkah Sintayong untuk meramu ini. Ya mungkin kita harus lebih bersabar lagi aja lah gitu. Kita harus melihat, kita harus menunggu proses ini berjalan gitu. Memang publik Indonesia sudah merasa udah haus juara lagi. Rindu dengan haus juara gitu. Terakhir kan baru AFF U19 kalau nggak salah ya yang juara itu kan. Nah sekarang tinggal yang senior sudah 5 kali masuk final belum juara juga, tapi memang ya itu memang sangat dirindukan gitu loh oleh publik sepak bola Indonesia. Tapi memang mungkin masih harus menunggu gitu loh. Karena potensi ini tidak mubazir menurut saya gitu loh. Karena mereka masih panjang perjalanan ke depan, Bung. Masih panjang jalannya, masih mungkin setahun 2 tahun lagi lah gitu kan. Mereka akan terlihat gitu loh. Apalagi banyak pemain timnas juga yang merumput di luar negeri di Eropa, misalnya kayak Egy, Elkan, Bagot, Witan yang di Korea gitu kan. Itu menurut saya akan menjadi sebuah potensi besar nantinya. Mereka akan menjelma menjadi seorang pemain yang mampu mengangkat nama Indonesia di level internasional. Oke, berarti secara kaderisasi mungkin sudah tepat, Bung ya? Ya. Sudah bagus. Mungkin tinggal rakyat Indonesia aja yang sedikit bersabar Ya, mungkin ya. Timingnya belum nyampe lah. Kalaupun kita tidak juara tahun ini mungkin belum timingnya mungkin. Ya, Kita masih harus bersabar. Oke, Bung, terima kasih banyak ulasan prediksinya. Kita tunggu, semoga ada keajaiban yang bisa membuat kita membalikkan keadaan. Kalaupun tidak menang menjadi juara, tapi itu tadi benar kata Sintayong, kita bisa pulang dengan kepala tegak gitu. Minimal kita di pertandingan leg kedua bisa menang. Cetak gol ya? Ya, bisa menang gitu. Walaupun skornya akhirnya kita kalah agregatnya gitu. Tapi minimal itu tadi menyuguhkan permainan terbaik, all out sampai titik darah penghabisan dan menghasilkan gol. Oke, terima kasih banyak Bung Heri. Meski peluang Indonesia sangat kecil, kita berharap masih ada keajaiban yang bisa membalikan keadaan sehingga timnas Indonesia bisa menjadi juara di laga final leg kedua Piala AFF 2021 mendatang. Bagaimanapun kita harus berbangga dengan para pemain timnas yang sudah berjuang sejak pertandingan pertama hingga mampu menuju final.
Nantikan prediksi pertandingan lainnya di channel ini. Jangan lupa subscribe channel FK Communication untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa, salam FK Sports.